full of people. As we know, Indonesia is super popular. MotoGP is super popular in I Indonesia. saw when you go to the podium, you wear it, no? Yeah. Nice. Do you want to try? Uh, Misano guncang, Veda Ega Pratama ukir sejarah, Indonesia menangis bangga. Dari tribun Misano hingga tanah air, dunia seakan berhenti sejenak menyaksikan seorang bocah Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama menorehkan sejarah emas. Balapan terakhir musim ini tak sekedar penentuan gelar, ia menjadi panggung kelahiran legenda baru. Veda yang masih berusia belasan tahun memimpin sejak start, menunjukkan kelasnya di hadapan ratusan ribu pasang mata. Ketika bendera finish dikibarkan dan motor bernomor 54 melintas pertama, dunia seakan meledak dalam euforia. Kami dari sudut lintasan menyaksikan sendiri air mata para mekanik, sorak-sorai para pendukung, dan pelukan hangat dari pelatih yang sejak awal percaya pada bocah ini. Tak ada yang bisa menandingi emosi malam itu. Indonesia akhirnya punya juara dunia di lintasan Eropa. Start sempurna, Veda melaju bagai anak panah, lawan tak berkutik. Kami mencatat betul bagaimana Veda melesat sejak lampu hijau menyala. Ia tak memberi ruang sedikit pun bagi rival untuk mencicipi posisi terdepan. Akselerasinya presisi, tikungannya penuh perhitungan, dan kecepatannya nyaris tak masuk akal. Di sektor-sektor tajam Misano, saat pembalap lain menahan napas, Veda justru membuka gas lebih lebar. Semua data menunjukkan ia unggul sepersekian detik tiap lap, selisih yang di dunia balap ibarat jurang. Para teknisi dari tim-tim besar tercengang menyaksikan telemetri yang ia hasilkan. Kecepatan keluar tikungan lebih baik dari pembalap Spanyol yang dijagokan sejak awal musim. Dari sisi pedok, kami mendengar bisik-bisik engineer. Ini bocah Asia, tapi datanya seperti Marquez. Momen lap terakhir, tekanan makin gila, tapi Veda tak gentar sedikit pun. Lap terakhir jadi saksi kejantanan mental Veda Ega. Dua pembalap Spanyol mulai menempel ketat, memaksanya mengambil jalur ideal dengan sangat presisi. Namun, dari tempat kami berdiri di tikungan ke-12, terlihat jelas bagaimana anak muda ini tetap kalem. Ia tak goyah, tak tergoda menoleh ke belakang. Ia hanya fokus ke garis finish. Di sektor cepat sebelum chicane terakhir, Veda bahkan mengangkat kecepatan, seolah ingin menegaskan, kalian boleh mencoba, tapi aku tak bisa disalip. Dan benar saja, dua pembalap di belakang tampak kehilangan grip di detik akhir, sementara Veda meluncur lurus menuju sejarah. Marc Marquez berdiri, reaksi 1 detik yang mengguncang dunia. Sorotan tak hanya tertuju pada lintasan, tapi juga ke tribun kehormatan. Di sana duduk Marc Marquez, sang legenda hidup MotoGP. Ia datang bukan tanpa alasan. Rumor beredar, ia ingin melihat langsung remaja yang belakangan disebut-sebut sebagai calon besar dari Asia. Dan ketika Veda menuntaskan lap terakhir, Marquez berdiri. Ia menepuk tangan, lalu mengangguk perlahan. Gerakan kecil itu cukup membuat heboh seisi pedok. Marc tak pernah berdiri untuk pembalap muda kecuali 1-2 kali, kata jurnalis senior Eropa di belakang kami. Ya, malam itu, penghormatan terbesar datang diam-diam, dari juara dunia 8 kali kepada anak muda yang baru saja merebut dunia. Indonesia Raya di podium, air mata mengalir di Misano. Begitu lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, suasana jadi hening. Bahkan, para fans asing ikut berdiri, menghormati kemenangan yang tak biasa ini. Veda, dengan helm masih terpegang di tangan, menunduk haru. Di bawah sinar lampu podium, wajahnya memerah menahan tangis. Kami menangkap dengan jelas, mekanik di belakangnya menyeka mata, pelatih memeluk trofi, dan bendera merah putih berkibar gagah. Tidak setiap hari bendera itu berdiri di podium dunia, dan kali ini bukan karena hoki, bukan karena cuaca, tapi karena skill dan perjuangan nyata. Telemetri Veda mengejutkan insinyur Eropa, lebih cepat dari benchmark. Setelah lomba, kami berhasil mendapat bocoran kecil dari ruang teknis. Telemetri Veda menunjukkan akselerasi keluar tikungan yang melebihi rata-rata pembalap top di kejuaraan ini. Bahkan, salah satu teknisi KTM mengaku terkejut. Gaya deselerasinya halus tapi efektif. Dia tahu persis kapan harus membuka gas, bahkan di sudut sempit.
Data inilah yang membuat banyak pabrikan langsung menyusun proposal. Mereka tak mau kecolongan, talenta ini harus diamankan. Bahkan, rumor beredar, tim satelit Honda siap memberi slot wildcard Moto3 jika VEDA setuju tanda tangan awal. Viral di tanah air, nama VEDA trending, konvoi kemenangan dimulai. Dari pantauan redaksi kami di Jakarta, Twitter, TikTok, dan Instagram langsung meledak dengan tagar hashtag VEP54, hashtag VEDA Juara Dunia. Masyarakat menggelar konvoi di berbagai kota, dari Yogyakarta, Bandung, Medan, hingga Manado. Jalanan dipenuhi motor-motor yang memutar lagu kebangsaan dan yel-yel, VEDA Ega sang juara dunia. Di kampung halamannya, warga memasang layar tancap untuk menonton ulang balapan tersebut. Sebuah momen nasional yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam dunia balap Indonesia. Pabrikan berebut, KTM, Honda, hingga CF Moto mengincar tanda tangan VEDA. Di belakang panggung selebrasi, manuver politik pabrikan mulai berjalan. Kami mendapati beberapa manajer tim terlihat mondar-mandir ke area tim VEDA. Ada yang membawa map, ada yang bisik-bisik ke pelatih. Salah satu sumber menyebut, KTM ingin menjadikan VEDA bagian dari proyek jangka panjang mereka. Honda pun disebut menawarkan test ride di sirkuit Catalunya musim depan. Semua ini menandakan satu hal, dunia tahu bahwa VEDA bukan sekedar juara junior, dia adalah investasi masa depan. Dari Jogja ke dunia, kisah bocah Gunung Kidul yang kini menggetarkan Eropa. Tak sedikit yang merinding saat mendengar kembali latar belakang VEDA. Ia bukan berasal dari keluarga pebalap. Bapaknya seorang guru, ibunya pedagang. Latihan dilakukan di sirkuit sederhana dengan sepeda motor mini. Tapi dedikasi dan semangatnya membuat jalan itu terbuka. Dari Kejurda, ke Asia Talent Cup, ke Red Bull Rookies Cup, dan kini juara dunia junior. Ini adalah bukti bahwa mimpi, bila digenggam kuat, bisa mengalahkan segalanya. Dan sebagai reporter, kami merasa beruntung menjadi saksi mata langsung kisah luar biasa ini. VEDA, ini baru awal, saya ingin balapan sampai MotoGP. Dalam wawancara singkat yang berhasil kami dapatkan setelah podium, VEDA dengan rendah hati berkata, "Ini belum apa-apa, saya ingin terus belajar, terus membalap, dan suatu hari berdiri di grid MotoGP." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada keyakinan besar. Dia tahu kemana dia akan pergi, dan dunia tahu jalan itu kini sudah terbuka. Dengan data telemetri yang menggemparkan, performa luar biasa dan dukungan penuh dari bangsa, nama VEDA Ega Pratama kini resmi masuk radar global. Bukan sebagai kejutan semusim, tapi sebagai ancaman serius di masa depan. Marc Marquez tak berkata, tapi gesturnya bicara. Anak ini beda. Di sela-sela selebrasi podium, sorotan kamera sempat menangkap momen hening nan mahal. Marc Marquez menatap ke arah lintasan kosong, di mana beberapa detik sebelumnya VEDA melintasi garis finish dengan penuh percaya diri. Ia tak berkata apapun, tapi dari balik kaca helm yang baru saja dilepas, terlihat senyum tipis dan gumaman samar. "I like this kid," ucapnya pelan, menurut seorang jurnalis Spanyol di kursi sebelah. Marquez bukan orang yang mudah terpukau, apalagi oleh pembalap muda dari Asia. Namun malam itu berbeda. Dari awal race, ia sudah terlihat intens memantau. Bahkan saat VEDA melakukan overtake brilian di tikungan ke-6, Marquez refleks berdiri. "Itu gerakan berani," komentarnya. Dan ketika akhirnya semua selesai, ia memberikan aplaus panjang, lalu memberi kode kecil pada manajer pribadinya. Apakah itu tanda restu atau sekadar kekaguman? Yang jelas, bagi dunia balap, reaksi Marquez malam itu adalah validasi tersendiri, bahwa VEDA tak bisa lagi dipandang sebelah mata. 12. Tim pelatih buka rahasia, VEDA latihan dengan data Jorge Martin dan Pedro Acosta. Di balik ketenangan dan konsistensi VEDA, tersimpan sebuah strategi pelatihan yang tak banyak diketahui publik. Dalam wawancara eksklusif kami dengan salah satu pelatih senior VEDA di Eropa, terungkap bahwa sejak awal musim, VEDA dilatih dengan pendekatan data simulasi elit. Maksudnya, setiap minggu, VEDA dipaksa mempelajari dan meniru data telemetri milik pembalap MotoGP papan atas seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, hingga Enea Bastianini.
Kami ingin dia berpikir seperti pembalap kelas utama sejak dini, kata sang pelatih. Bahkan, untuk setiap tikungan, mereka menugaskan Veda menghafal jalur rem dan akselerasi para pembalap Spanyol, lalu mencocokkannya dengan gayanya sendiri. Metode itu terbukti efektif. Telemetri Misano menunjukkan bahwa sektor 3 dan 4 milik Veda nyaris identik dengan milik Pedro Acosta di kelas Moto2. Dia bukan hanya cepat, tapi cerdas menganalisis, tambah pelatih itu. Maka tak heran jika malam itu, saat semua pembalap lain sibuk menyesuaikan grip ban, Veda justru sudah tahu harus menyerang di titik mana. Dia membaca sirkuit seperti buku yang pernah ia hafal berkali-kali.